Saudara-saudara sekalian, menyikapi di masa sekarang sudah menjamur banyaknya pengajian-pengajian, pesantren-pesantren, torikat-torikat, organisasi-organisasi yang menamakan dirinya organisasi Islam, maka tentu kita perlu bersyukur karena itu bagian daripada memajukan Islam, menyiarkan Islam, dan bentuk mengagungkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, yang menjadi kehati-hatian kita, yang perlu kita renungkan dengan baik-baik, karena dari sekian banyak pesantren, pengajian, organisasi, torikat-torikat, belum tentu semuanya bisa membawa kita kepada jalan keselamatan. Karena tentu ada di antara mereka yang sadar atau tidak sadar bisa menyesatkan kita dari jalan Allah. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, yang perlu kita perhatikan apabila kita memasuki suatu pesantren, organisasi, torikat, ialah yang pertama kita harus mengetahui sanad keilmuan mereka. Dari mana mereka menerima ilmu mereka, dari mana mereka belajar agama. Karena apabila sanad mereka, sanad keilmuan mereka tidak bersambung dengan Rasulullah SAW, maka kita wajib berhati-hati karena ajaran agama Islam adalah ajaran yang sambung menyambung sampai Rasulullah SAW. Tidak ada perubahan, tidak bertambah dan tidak juga berkurang. Ini adalah dasar yang pertama kita, karena Rasulullah SAW menegaskan bahwa masa yang paling baik, yang paling mulia adalah masa beliau, kemudian masa sahabat-sahabat beliau, kemudian masa sahabat-sahabat beliau, kemudian terus-menerus turun dan turun sampai kita sekarang. Jadi kita yang sekarang tidak mungkin lebih baik daripada pendahulu kita. Jadi apabila kita membuat ajaran baru yang bertentangan dengan ajaran ulama-ulama kita yang terdahulu, maka yakinlah bahwa kita kemungkinan besar atau dipastikan sudah di jalan kesesatan. Kedua, saudara-saudara sekalian, yang perlu diperhatikan apabila kita masuk dalam suatu pengajian, thorikah, pesantren, organisasi yang bernapaskan agama ialah kita melihat apakah yang diajarkannya sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Apakah akhlaknya seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Apabila perbuatannya, akhlaknya tidak sesuai dengan Rasulullah SAW, maka kita tidak boleh mengikuti ajaran thorikah, pesantren yang demikian. Kemudian yang kita harus perhatikan saudara-saudara sekalian, apabila di dalam suatu pengajian, di dalam suatu pesantren, dia cuma mengatakan dirinya atau organisasinya, thorikahnya yang paling benar, dan menganggap rendah thorikah atau organisasi lain, maka itu juga kita harus berhati-hati, karena pendapat yang demikian menandakan bahwa ada yang bermasalah di dalam hati mereka. Itu padahal kita harus mengikuti orang-orang atau ulama
pewaris Nabi yang hatinya bersih dari selain Allah. Tidak ada dengki, tidak ada hujat menghujat, tidak ada merasa paling suci. Kemudian selanjutnya saudara-saudara sekalian, yang perlu kita perhatikan di dalam suatu ajaran atau tarikat, yaitu ajaran atau tarikat atau pesantren yang membuat hukum yang tidak ada ketentuannya di dalam Al-Quran hadis. Sesuatu yang tidak haram, belum jelas hukumnya, dia katakan haram. Sesuatu yang belum tentu bid'ah, dia katakan bid'ah. Padahal semua itu adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali ketentuan itu ada dalam keterangan Al-Quran dan hadis. Yang bahaya saudara-saudara sekalian, apabila tidak sependapat dengan mereka menganggap bahwa itu sesat. Ini yang harus kita perhatikan. Demikianlah saudara-saudara sekalian, di antara beberapa hal yang wajib kita renungkan apabila kita belajar atau sedang dalam perjalanan menuju ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala tentu kita harus berjamaah, kita harus berkumpul, kita harus belajar dan lain-lain. Maka semuanya harus kita berhati-hati, kita berjaga-jaga, mudah-mudahan kita berada di dalam jalan-jalan yang benar. Dan demikianlah saudara-saudara sekalian, semacam gambaran bagaimana kita harus bersikap dan menjadi renungan kita. Jangan sampai kita, anak dan anak-anak kita, keluarga kita masuk ke dalam suatu ajaran atau thariqah yang tidak sesuai dengan diajarkan para ulama-ulama kita yang disiarkan oleh Rasulullah SAW dan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai akhir, mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita dengan memberikan kita ilmu yang mendekatkan diri kita kepadanya, dan ilmu yang membuat kita bermanfaat kepada sesama makhluk, khususnya kepada sesama manusia. Amin, 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 ya rabbal alamin.